Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan format Excel penilaian kinerja adalah pertama, format Excel ini merupakan format yang membantu dan sekaligus memudahkan PNS di dalam melakukan penilaian kinerja berdasarkan Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021. Sehingga PNS tidak perlu lagi melakukan perhitungan atau penilaian kinerja secara manual. Kemudian, karena format ini cukup sensitif, sesuai dengan pengalaman kami menggunakan, kiranya nanti data-data pada baris atau pada kolom rencana kinerja dan indikator kinerja individu tidak ditimpa. Karena untuk khusus lembar kerja nanti kita akan berikan khusus untuk menjadi lembar kerja di dalam penilaian kinerja. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa untuk menjadi perhatian, komen-komen yang ada di dalam kolom ini dan tidak perlu mengubah bentuk dari format ini supaya rumus tidak terganggu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan simulasi bagaimana melakukan penilaian kinerja untuk CPT atau pimpinan tinggi mandiri. Pertama tentunya pada kolom instansi, pada sheet lembar di kinerja, lembar kerja maksud kami, diisi dengan instansi yang bersangkutan, kemudian juga periode penilaian, kemudian pegawai yang dinilai, datanya diisi dari sini diketik, kemudian data pejabat penilai kinerja. Untuk kolom rencana kinerja, indikator kinerja individu, dan target serta satuan, ini merupakan copy paste dari rencana kinerja yang telah ditetapkan di awal periode penyusunan SKP. Apabila dalam satu rencana kinerja ada dua indikator kinerja individu, maka pada rencana kinerja nomor 2 seperti ini tidak perlu diisi, cukup di indikator kinerja individu saja diisi. Rencana kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi SKP di awal periode penyusunan SKP ini dipindahkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya pada kolom target, apabila target merupakan range, maka nilai minimal dari range tersebut diisi pada kolom ini dan nilai maksimalnya diisi pada kolom ini. Sementara kalau target merupakan single rate, maka pada kolom min diberikan tanda garis datar, diisi dengan garis datar, sementara pada kolom max atau single rate diisi dengan target dari rencana kinerja tersebut. Selanjutnya, satuan diisi disesuaikan apakah satuan dari target itu merupakan nilai atau persen atau jumlah.
Apabila di dalam rencana kinerja tersebut ada kinerja tambahan, maka diisi pada kolom B sebagaimana tersaji pada tabel ini. Apabila tidak ada, maka tulisan pada kolom ini dapat diberikan warna white atau barisnya dapat ditimpa atau disatukan seperti ini. Demikian lembar kerja pada sheet 1 atau lembar kerja pada sheet ini. Selanjutnya kita akan pindah ke sheet 1 penilaian SKP CPT atau pimpinan tinggi mandiri. Secara otomatis data-data yang telah kita isi pada lembar kerja mulai dari data kepegawaian dari pegawai yang dinilai dan pejabat dinilai berpindah secara otomatis pada lembar kedua ini, yakni rencana kinerja, indikator kinerja individu. Oke. Demikian juga targetnya terisi secara otomatis, kecuali satuan tidak muncul di sini. Ini adalah lembar penilaian kinerja. Yang perlu kita isi di sini adalah realisasi dari setiap target. Oke. Realisasi dari setiap target diisi di sini masing-masing dari indikator kinerja individu tersebut. Tentunya ini diisi pada akhir periode pelaksanaan penyelenggaraan SKP. Sebagaimana contoh yang tercantum di dalam tabel ini, dengan juga memperhatikan message atau komen pada masing-masing kolom. Pada kolom keterangan ini diisi max apabila target merupakan nilai maksimal. Misalnya target merupakan persentase 100%, ini diketik max, tetapi apabila bukan merupakan nilai maksimal, maka cukup diberikan tanda garis datar. Selanjutnya, pengisian kolom kondisi. Kolom kondisi ini juga perlu diisi untuk menentukan apakah jenis dari IKI atau target tersebut masuk dalam kondisi normal atau kondisi khusus. Kalau kita perhatikan di sini definisinya, capaian IKI dengan kondisi normal, di mana realisasi yang nominal atau angkanya lebih besar daripada target, dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Artinya, semakin tinggi target, maka semakin baik capaian IKI tersebut. Contoh seperti ini, nilai sakit perangkat daerah 60-70%. Semakin tinggi nilai sakit ini, maka semakin tinggilah nilai dari capaian kinerja tersebut. Itu yang dimaksud dengan kondisi normal. Lain halnya dengan kondisi khusus. Kondisi khusus itu dimaksudkan apabila realisasi yang nominal angkanya lebih kecil dari target dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target. Misalnya seperti jumlah temuan BPK, misalnya targetnya 2. Artinya
Kalau dia kondisi khusus, apabila nilai dari target atau jumlah temuan BPK ini semakin sedikit, maka semakin baik atau semakin tinggilah nilai dari capaian IKI tersebut. Sedangkan kalau realisasi dari target ini semakin tinggi, maka semakin rendah nilai atau capaian IKI dari rencana kinerja tersebut. Ini juga berlaku apabila kita menggunakan misalnya indikatornya rata-rata waktu penyelesaian suatu pekerjaan 3 sampai 5 hari misalnya. Artinya semakin rendah nilai, misalnya kalau 3 sampai 5 hari pelaksanaan pekerjaan sementara capaiannya 2 hari, maka itu dikategorikan sebagai kondisi khusus karena nilai semakin rendah, capaian IKI semakin tinggi atau semakin baik. Kira-kira seperti itu, membedakan antara kondisi normal dan kondisi khusus. Sementara capaian IKI ini otomatis dinilai sendiri oleh sistem, telah dirumuskan. Demikian juga kategori capaian otomatis telah dinilai sistem. Demikian juga nilai capaian IKI. Memang format ini sangat membantu PNS sehingga tidak perlu lagi mengisi secara manual pengisian dari masing-masing capaian rencana kinerja ataupun capaian IKI dari rencana kinerja SKP tersebut. Sementara jenis kinerja utama di sini ada opsi 1 atau 2. Kalau dia merupakan rencana kinerja berdasarkan perjanjian kinerja atau merupakan renstra atau renja atau termasuk direktif, maka jenis kinerja utama diisi di sini angka 1. Sementara kalau rencana kinerja tersebut merupakan inisiatif strategis atau rencana aksi, aspek rencana aksi, maka jenis kinerja utama di sini diisi 2. Nanti secara otomatis format ini akan membaca hasilnya dan diperoleh nilai tertimbang, nilai keseluruhan dari rencana kinerja utama. Apabila di sini ada kinerja tambahan, tentunya seperti juga di kinerja utama, ada beberapa aspek atau kolom yang diisi. Ini sudah otomatis, sudah dirumuskan semua. Kalau bisa kita lihat, oke, ini sudah dirumus semua. Sementara di simulasi ini tidak ada rencana kinerja. Ini tulisan pada bagian ini bisa diputihkan atau kolom dirapatkan. Bisa seperti itu. Untuk menghemat kertas barangkali. Oke. Kemudian secara otomatis nantinya nilai tertimbang juga muncul di sini apabila ada rencana. Nilai tertimbang dari kinerja tambahan akan muncul apabila ada kinerja tambahan. Kemudian nilai SKP, total nilai SKP secara sistem telah diformulasikan muncul seperti ini. Karena tidak adanya kinerja tambahan, maka nilai tertimbang pada kinerja utama sama dengan nilai SKP akhir. Demikianlah penilaian SKP untuk CPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Sebelumnya, selanjutnya kita masuk pada penilaian perilaku kerja. Sebelum kita memasuki penilaian kinerja, maka kalau secara teori
untuk penerapan Permenpan RB 8 2021 ini, standar penilaian perilaku kinerja ada 5: orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus kepemimpinan memang hanya berlaku bagi CPT atau pejabat administrasi dan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan. Dari masing-masing aspek tersebut, di dalam Permenpan 8 telah diuraikan level perilaku, indikator perilaku kerja, dan situasi. Oke. Kita perhatikan masing-masing aspek ini memiliki 5 situasi dengan indikator perilaku kerja ada 7 masing-masing, kecuali kepemimpinan. Kepemimpinan ada 7 situasi dan indikator perilaku kerjanya ada 7 yang menjadi level yang dipersyaratkan bagi PNS sesuai dengan jabatan masing-masing. Level perilaku kerja yang dipersyaratkan di dalam tabel ini untuk JPT dia harus mencapai indikator perilaku kerja di level 5 sampai dengan 6. Sementara administrator atau eselon 3 dia harus mencapai level yang dipersyaratkan pada indikator keempat sampai kelima. Demikian juga pengawas, dia harus mencapai setidaknya 3 sampai 4 level perilaku kerja. Jadi penilaian perilaku kinerja berdasarkan Permenpan 8 ini cukup terukur dan implementasinya dalam penilaian dapat menggunakan ini. Di dalam penilaian masing-masing aspek itu, untuk indikator kinerja perilaku kerja, minimal 1 tingkat di bawah nilai yang disyaratkan dan maksimal 1 tingkat di atas nilai yang dipersyaratkan. Contohnya untuk CPT, masing-masing situasi tadi untuk masing-masing aspek itu semua dinilai. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak mencapai level 5 ini, maka otomatis CPT yang bersangkutan level yang diperolehnya masih level 4. Seperti ini contoh penilaiannya. Kalau level 5 dan level 6 tercapai, maka otomatis nilai level 6. Selanjutnya juga kalau hanya level 5 yang dicapai, dia tidak mencapai level 6, otomatis level 7 juga tidak dicapainya, maka yang bersangkutan untuk aspek nomor 3 ini misalnya, level yang diperolehnya adalah 5 dan selanjutnya. Demikian juga di aspek komitmen sampai dengan aspek kepemimpinan. Kemudian masing-masing nilai dari aspek ini dirumuskan kembali sehingga diperoleh rata-rata total atau jumlah situasi per aspek. Seperti ini. Oke. Kemudian nilainya dikonversi sesuai dengan rumus. Sama dengan penilaian kinerja, maka penilaian perilaku untuk masing-masing aspek untuk kategori baik adalah 90 sampai 109. Artinya kalau di bawah 90 maka
kategorinya tidak termasuk baik lagi, barangkali cukup, tapi kalau di atas 109, maka kategori nilai pencapaian dari perilaku kerja itu adalah sangat baik. Pengisian ini sudah terotomatisasi sebagaimana hasil penilaian pengamatan atasan langsung dari tabel-tabel di atas, tetapi kalau mengingat waktu, karena ini sudah sangat mendesak juga bisa diisi otomatis, minimal untuk mencapai memperoleh kategori baik minimal 90 sampai dengan 109. Dan inilah nilai akhir rata-rata dari nilai aspek perilaku. Setelah kita memperoleh nilai SKP dan nilai perilaku, maka kita masuk kepada sheet selanjutnya, sheet 2 penilaian kinerja. Semua data tadi diolah kembali. Tabel ini merupakan amanat dari lampiran SE Kemenpan RB nomor 3 tahun 2021. Ini nilai SKP yang otomatis berdasarkan formula yang telah dibuat, pindah ke kolom ini, ke sheet 2 ini. Demikian juga nilai perilaku. Nilai perilaku tadi dari sheet sebelumnya otomatis pindah dan sudah diratakan langsung, diperoleh nilai rata-rata langsung dengan rumus yang telah dibuat. Kemudian demikian juga nilai kinerja SKP dimaksud secara otomatis diperoleh sesuai dengan rumus yang ada di sini, 70% untuk SKP dan 30% untuk perilaku kinerja. Kalau tidak ada nilai ide baru, maka inilah nilai akhir dari SKP JPT yang bersangkutan. Selanjutnya, tahapan terakhir dari SKP merupakan laporan dokumen penilaian kinerja. Seperti ini. Laporan dokumen penilaian kinerja ada pada sheet 3 laporan dokumen. Data-data kepegawaian dicantumkan di sini secara otomatis sesuai dengan formula yang telah dibuat. Maka nilai yang bersangkutan pindah di sini, pindah pada sheet ini. Dan memang ada perbedaan pada PNS yang menandatangani laporan dokumen penilaian kinerja berdasarkan Permenpan 8 2021 ini. Kalau sebelumnya ada 3 pihak yang menandatangani, kalau berdasarkan PP 46 2011, selain pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai, ada atasan pejabat penilai lagi. Tapi untuk laporan dokumen penilaian kinerja berdasarkan Permenpan 8 ini, hanya pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai yang menandatangani. Kecuali kalau pejabat penilai kinerja menolak untuk menandatangani dalam 14 hari, maka pada kolom ini sesuai dengan pada kolom tanda tangan sesuai dengan Permenpan ada formatnya, maka yang menandatangani di sini adalah atasan pejabat penilai. Demikian juga apabila pegawai yang bersangkutan keberatan dengan hasil perolehan nilai kinerjanya, barulah atasan pejabat penilai turut menandatangani di dalam laporan dokumen penilaian kinerja ini. Selanjutnya, karena pada tahun 2021 ini ada 2 periode penyusunan SKP
periode Januari sampai dengan Juni, dan periode kedua Juli sampai Desember, maka nilai prestasi kerja yang telah diperoleh pada periode Januari-Juni harus disetarakan terlebih dahulu nilainya dengan nilai kinerja. Karena pada akhir periode, penilaian kinerja yang dilakukan penilaian bukan penilaian prestasi kerja lagi. Cara menyetarakannya diawali dengan tabel ini, tinggal memindahkan data-data yang ada pada penilaian prestasi kerja pegawai pada akhir periode Januari-Juni. Ini nilai dari aspek-aspek perilakunya, misalnya, demikian juga rata-rata nilai perilaku kerja, dan ini contohnya nilai SKP dari yang bersangkutan, sehingga diperolehlah nilai prestasi berdasarkan PP 46 2011. Nah, nilai prestasi kerja ini berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 3 tahun 2021 harus dikonversi atau disetarakan nilainya dari nilai prestasi kerja menjadi nilai kinerja. Nah, ini juga ditandatangani. Bagaimana cara mengkonversinya? Di dalam surat edaran dimaksud memang ada rumus-rumus yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya format Excel ini telah sangat membantu dan memudahkan PNS. Secara otomatis nilai periode pertama Januari-Juni itu secara otomatis telah diformulasikan, dan dari nilai 89,67 tadi muncul nilai kinerja dari nilai prestasi kerja itu adalah 108,55. Inilah nilai kinerja dari prestasi kerja Januari-Juni, sehingga nilainya sudah setara dengan nilai kinerja. Dan kemudian tinggal ditambahkan dengan hasil penilaian kinerja pada periode Juli-Desember. Masing-masing periode ini diambil 50% masing-masing dari nilai kinerjanya, dan diperolehlah nilai akhir atau nilai kinerja PNS tahun 2021 diperoleh 103,48. Demikianlah penilaian kinerja berdasarkan Permen Pan 8 tahun 2021. Intinya di dalam penyusunan SKP berdasarkan Permen Pan 8 tahun 2021 ini, selain penetapan kinerja, yang perlu juga diperhatikan adalah menjadi lampiran dari dokumen penilaian kinerja adalah penilaian SKP JPT, kemudian penilaian kinerja, kemudian laporan dokumen penilaian kinerja. Sementara tambahannya, karena kita berada pada tahun 2021 dan kita mempedomani surat edaran Kemenpan 3 tahun 2021, maka disertai juga tabel dari penilaian prestasi kerja periode Januari Juni hingga tabel atau format integrasi hasil penilaian kinerja, yang tentunya tadi untuk penilaian prestasi kerja sebelumnya ada penetapan SKP-nya, ada penilaian perilaku, dan
penilaian prestasi kerja pegawai untuk melengkapi dokumen penilaian kinerja tahun 2021. Demikian dan selamat mencoba. Terima kasih.